Baim Wong dan Kimberly Ryder, settingan atau beneran? Karena kayaknya kalau ibu-ibu, wanita-wanita sekarang ini sepertinya melihat Baim dengan citra yang berbeda sejak perceraiannya dengan Paula Verhoeven. Di luar apapun yang terjadi, penilaian dan juga keputusan dari pengadilan, banyak yang terus kemudian komen-komen itu mengatakan, wah ini red flag seperti itu. Tapi apakah ini akan menjadi penghalang hubungan antara Baim Wong dan Kimberly Ryder? Dua-duanya sudah memiliki anak dari pernikahan sebelumnya, dan apakah ini akan menjadi kisah cinta yang akan memupus kenangan lama yang penuh prahara dan duka? Halo Sainsikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Bukankah semua orang berhak untuk kesempatan kedua? Apakah tuduhan-tuduhan dari ibu-ibu yang mendukung Paula Verhoeven dan mojokan Baim ini akan harus menghalangi percintaan Baim hingga akhir hayat nanti? Apakah mereka harus selalu mendoakan Baim akan menduda seumur hidupnya? Dan apakah Baim tidak berhak untuk bahagia bersama janda secantik Kimberly Ryder? Mari kita lihat. Oke Mas, ini kan kemarin info terbarunya mereka berdua kan melakukan live streaming bersama nih. Gimana nih Mas, bisa dilihat dari Taro sendiri, apakah memang mereka berdua ini memang ada hubungan atau hanya sebuah konten? Kalau mereka ini bersama saat ini, nggak akan lama kalau saya kira. The Tower adalah kartu yang menunjukkan kalau hal ini akan jadi porak-poranda dan akan binasa jika dipaksakan untuk terjadi. Maka mereka berdua akan memiliki kesempatan. Asalkan nggak saat-saat seperti ini. Di saat citra Baim ini, kalau Baim dan pernikahan dan wanita, ini kalau orang-orang melihatnya kayak, ya tadi itu, aduh nanti jangan-jangan menikah sama Baim terus ngobrol direkam atau apa seperti itu. Ini saya baca dari komen-komen ya. Dan ini tapi kita bicarain konteksnya ya. Kalau Baim bikin film kan kemarin terbukti filmnya mendatangkan penonton dan untung besar. Terus kemudian Baim ini selain jago acting, jago directing, seorang konten kreator juga. Tapi untuk yang sekarang ini citranya seperti itu tadi. Nah maka sebaiknya harus menunggu ya sampai mungkin 1 tahun dari masa sekarang agar citra Baim ini mulai sedikit terlupakan dan orang akan memberikan kesempatan. Sama kayak Rizky Billar dan Lesti waktu itu kan, yang Rizky Billar sempat dituduh segala macam, tapi ya sekarang mereka semua mendoakan kebahagiaan Lesti dan Rizky Billar. Tapi ini bisa dibilang tuh keduanya terlalu terburu-buru nih, apalagi dari Betul. Makanya tadi saya bilang jangan terburu-buru. Terburu-buru marah berakhir petaka. Tapi kalau ini semua bisa natural, nggak usah menuruti banyaknya netizen yang pengen. Ini netizen tuh kan kalau lihat seorang wanita bercerai atau artis terkenal bercerai langsung pengen jodohin gitu ya kan. Berasa Tuhan, langsung kayak ini kayaknya cocok. Padahal kita kan nggak tahu mereka ini seperti apa. Jadi kalau menurut saya, biarkan ini semua akan berjalan dan mereka akan memutuskan sesuai dengan apa yang mereka alami dan wisdom mereka ini tadi. bahkan bisa dibilang tuh hubungan mereka yang saat ini dikabarkan dekat, banyak orang yang tidak setuju dengan mengatakan bahwa Baim seorang. Nah iya itu tadi, makanya kayaknya dengan semua wanita Baim akan diomongin seperti itu gitu. Jadi nggak akan setuju karena ya ini yang banyak komen adalah ibu-ibu yang selama ini mendukung Paula Verhoeven. Dan ini sesuatu yang wajar. Sama kayak Rizky Billar kemarin dikomentarin banyak orang. Tapi tunggu setahun, orang akan lupa. Dan orang akan lebih menginginkan ya sudah kesempatan kedua, semua orang berhak untuk bahagia. Tapi dengan munculnya mereka berdua ini menjadi keuntungan untuk Baim juga nggak sih? Apalagi kan ini nama Baim kan lagi naik karena Baim ini kan terkenal bukan hanya karena dia ganteng dan jago acting. Dia ini jago melihat peluang. Dia pun pandai untuk mengeluarkan sesuatu pada waktunya. Sama kayak waktu film Lembayung, dia nggak pengen Lembayung ini akhirnya tertunggangi oleh proses perceraiannya. Saya menduga Baim memang menunggu film ini tayang, mendapatkan penontonnya. Setelah itu baru proses perceraian yang terjadi kemarin itu. Bahkan Paula Verhoeven itu sempat ikut bermain. Saya nonton filmnya. Nah, artinya apa? Artinya di sini adalah ini sebuah upaya dari Baim untuk mencoba melihat atensi orang-orang ini seperti apa. Dan jika ternyata atensinya besar nanti, saya kira Baim ya, yang kemarin juga menghebohkan kepolisian dengan pura-pura KDRT gitu. Saya pikir ini pasti akan digarap juga sebagai konten dulu. Jadi Baim masih menjadi seorang konten kreator, filmmaker, seorang yang jago untuk meng-create sesuatu, dan sepertinya ini adalah karya terbaru dari Baim Wong. Oke, ini pada saat diwawancara oleh salah satu media, Kimberly sempat mengungkapkan, iya saya juga mulai dekat dengan anak-anaknya Baim. Itu dalam bentuk Kimberly di sini melakukan apa yang dia jago lakukan selama ini, acting.
Dan bukan artinya dia akan berakting selama-lamanya. Kalau ternyata nanti ini berakhir dengan, kalau orang Jerman itu kan bilangnya kan Tresno Jalaran Soko Kulino. Nah, bisa saja nanti setelah mereka ini ketemu berulang kali, rasa cinta itu akan muncul. Tapi untuk sekarang ini saya pikir mereka berdua memang content creating, membuat konten untuk dijual kepada orang yang memang sudah menunggu konten itu ada. Saya kira begitu. Mas, ini banyak netizen yang menyebutkan jika mereka berdua bisa dibilang tuh menjalin hubungan, ini akan berakhir menjadi hubungan yang toksik, Bang. Gimana tuh mungkin dari kasus-kasus? Saya dikatain sama netizen, kamu ini duluin sang kuasa, belaga kayak Tuhan, tahu nasib orang. Netizen juga seperti itu. Kalau saya pikir Mbak Im ini kalau mau dijodohin sama siapa aja, pasti akan dibilang toksik. Karena ya apa yang terjadi di masa lalu. Mungkin kalau dijodohin sama Barbie Kumalasari beda kali ya. Tapi kalau saya pikir ini adalah sebuah upaya untuk orang-orang itu tuh kayak masih ngejagain Kimberly gitu loh. Berasanya begitu. Padahal apa yang terjadi antara Mbak Im dan Paula ini bukan karena Mbak Im seperti itu. Itu tentu adalah satu hal yang resiprokal. Ada terjadi ya karena ada sebuah hal yang ya terjadi. Sesuatu yang positif kalau ternyata dipersif sebagai atau dilihat dari sudut pandang dengan cara yang negatif ya akan menjadi negatif. Jadi kalau saya pikir ya saya kira masyarakat ini jangan terlalu playing God atau menjadi Tuhan dengan ini semua. Kalau Tuhan berkehendak itu bisa saja terjadi. Dan untuk upaya dan harapan untuk dua orang ini ingin bersama itu kan upaya yang positif dong. Duda ketemu janda, anak-anaknya nanti akhirnya mendapatkan ayah dan ibu sambung. Dan kalau dapat Kimberly kan wanitanya juga cantik, blasteran juga. Ya artinya kan ada banyak hal yang akhirnya bisa diupayakan. Kalau saya di sini harapannya ini beneran terjadi dan cepat. Tapi kan kita tahu hidup mereka ini kan masih dilihat oleh para netizen. Dari keduanya ini apakah mendapat dukungan juga nih dari keluarga masing-masing nih, Mas? Oke, pertanyaannya kan, keluarga Kimberly jangan-jangan takut nanti kalau sama Mbak Im tiba-tiba nanti kejadian sama Paula seperti itu. Kalau saya kira kembali ke yang tadi ya, semua ini resiprokal. Apa yang terjadi itu karena dipancing oleh orang lain. Kalau Mbak Im nikahnya sama Luna Maya, ya beda ceritanya. Kalau Paula nikahnya sama misalkan Maxim seperti itu, ya ini juga akan berbeda. Jadi kalau saya pikir ini hanyalah satu sesat pikir dari netizen yang terlalu berapriori dan berpikir Mbak Im ini hidup di dunia sinetron selama-lamanya. Dan kalau saya kira ini satu hal yang patut didoakan, tapi ya saya pikir jangan terlalu dipush juga karena takutnya mereka ini nanti terpaksa akhirnya melakukan ini hanya karena netizen menyukainya. Oke, bisa dibilang tanpa disadari hubungan keduanya juga bisa berjalan senatural itu ya, menjalin hubungan nih, Mas. Ya, kalau saya pikir King of Wands ini menunjukkan kalau tetap ini harus laki-laki yang memimpin. Kalau seandainya saat ini itu diburu-buru, hubungannya nggak akan baik. Dan saya katakan memimpin karena saat ini pun idea dan akhirnya mencoba untuk membuat konten ini datangnya dari Mbak Im Wong. Jadi kalau saya kira Mbak Im di sini harus memimpin agar ini jadi hubungan yang memang berakhir dengan kebahagiaan. Apakah menurut kalian apa yang terjadi antara Mbak Im dan Kimberly Ryder ini akan berakhir di pelaminan? Jika iya, tuliskan di bawah sini. Dan jika tidak, menurut kalian mengapa? Tapi jangan yang alasan bahwa Mbak Im toxic, Mbak Im red flag, dan sebagainya. Kasih tahu saya sesuatu yang saya nggak tahu. Tapi sepertinya saya tahu apa yang akan terjadi dengan hubungan kalian jika kalian tetap kekeh ngeyel dengan sifat dan sikap kalian seperti ini. Coba kita bukakan kartunya, hubungi nomor di bawah sini dan izinkan saya menunjukkan apakah kalian akan harus berpisah seperti Paula Verhoeven atau mendapatkan calon duda ganteng kaya raya seperti Kimberly Ryder. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.